kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sakil Sunalawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia, dan juga menjelaskan fenomena alam dalam pengelolaan sumber daya alam di Sangya, dan juga menjelaskan fenomena identifikasi alam dan menyampaikan komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan. Menjelaskan juga permasalahan atau ancaman pengelolaan sumber daya manusia dari sudut pandang ancaman dalam bidang eksplod budhatkam. Perikanan merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan ikan di Sangya sangat sering dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari masyarakat. Sangya termasuk daerah yang memiliki ikan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sangya termasuk daerah yang memiliki ikan yang berlimpah dan banyak, dan warga yang bekerja sebagai nelayan dengan hasil laut yang mereka punya, mereka memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dari warga yang bekerja sebagai nelayan dengan hasil laut yang mereka punya, mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan keperluan sehari-hari. Misalnya tangkapan ikan yang mereka dapat di laut mereka bisa jual kembali, mungkin di pasar, atau para pembeli itu pun harus datang ke pasar untuk mencari kebutuhan tersebut. Mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari seperti makan dan keperluan sehari-hari. Mereka bisa mencari ikan di Sangya. Di Sangya juga ada 3 jenis ikan unggulan, yaitu ikan cakalang atau ikan tuna, dan ikan yang diproduksi secara unggul seperti ikan layang termaksud. Pada tahun 2020, ikan tuna ada 3.744,4 ton, ikan cakalang ada 361,78 ton, dan sedangkan ikan layang 441,1 ton. Untuk produksi perikanan tangkap secara meluas pada tahun 2020 mencapai 10.309,19 ton. Untuk produksi perikanan tangkapan secara meluas pada tahun 2020 tersebut mencapai juga 76,56 ton daya perikanan daerah Sangya yang luasnya mencapai 3.467 hektar. Produksi ikan di Sangya ini sangat banyak setiap tahunnya. Di dalam hal ini tergantung juga dengan cuaca yang ada. Misalnya jika selama 3 atau 4 hari hujan yang datang itu kencang atau badai datang, nelayan akan terhambat untuk mencari ikan. Dan juga jika nelayan nekat untuk pergi ke laut, maka hasil dan mereka dapat jika dijual pasti harga akan naik. Penangkapan ikan bisa mereka hasilkan jadi sulit. Pada kapan saja pada saat itu air laut pasang akan naik. Misalkan air pasang naik, maka bisa memudahkan nelayan untuk misalnya menangkap ikan. Mereka bisa menaruh jaring mungkin untuk memudahkan mereka menangkap ikan. Pada kapan saja pada saat air naik pasang tersebut, mereka memudahkan untuk menangkap ikan, ya. Pasang nelayan dapat menangkap ikan dengan mudah, ya, ketika air pasang tersebut. Tetapi surut juga nelayan dapat menangkap ikan, tetapi mereka harus mencari ikan yang tidak di tepi laut. Mungkin mereka harus ke tengah laut untuk dapat ikan yang mereka cari, ya. Menangkap ikan tetapi di tengah laut, ya.
Meskipun produksi ikan di Sangihe ini banyak, tetapi terjadi banyak masalah pun. Ancaman seperti naiknya harga jual karena dipengaruhi oleh faktor cuaca dan akibat nelayan yang ingin menangkap ikan menjadi kesulitan disebabkan oleh cuaca yang buruk. Akhirnya harga jual ikan dipasarkan naik karena nelayan menangkap ikan di cuaca yang buruk yang sangat sulit. Illegal fishing, tumpangan atau tindihnya kewenangan antara instansi. Banyak negara-negara luar yang mengambil ikan di Indonesia, ya bisa dibilang dengan illegal fishing. Aturan Indonesia yang dibuat. Salah satunya negara Malaysia yang mencuri ikan di Indonesia. Dijadikan laut Indonesia harus dijaga berbagai sisi di lautan Indonesia agar tidak ada yang lagi dapat masuk ke lautan Indonesia untuk mencuri ikan tersebut. Maka setiap warga asing yang ingin mau masuk ke negara Indonesia, ingin mengambil ikan di Indonesia, maka mereka akan terkena hukuman seperti mungkin dari Kementerian Perikanan akan mengebom kapal tersebut dan menyita kapal tersebut. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Stefani Dalope. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan ekonomi dalam bidang perikanan, dan saya juga akan menjelaskan tentang solusi. Dan saya juga akan menjelaskan tentang kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Dan saat ini juga saya akan menjelaskan tentang hubungan harmonis masyarakat dengan kearifan lokal atau sumber daya alam yang ada di Sangihe. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang permasalahan ekonomi dalam bidang perikanan. Yang pertama adalah kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengelola dan menangkap ikan. Yang kedua itu, masyarakat terkendala dalam menggunakan teknologi yang ada. Karena masyarakat belum bisa menggunakan teknologi yang ada. Yang ketiga, dalam masa pandemi ini produksi ikan itu menurun karena masyarakat itu tidak dapat beraktivitas di luar rumah dengan normal. Yang kedua, saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan yang ada. Yang pertama, memberikan fasilitas kepada nelayan seperti alat bantu dalam penangkapan ikan. Yang kedua, mengasah kemampuan nelayan. Yang ketiga, melatih nelayan dalam menggunakan teknologi yang ada. Yang keempat, membangun unit pembekuan ikan atau pengelolaan ikan. Hal ini berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Karena di sini dilakukan pembangunan untuk membantu masyarakat dalam melakukan pembekuan ikan. Pembekuan ini juga dilakukan agar membantu masyarakat dalam mengekspor ikan ke luar negeri. Dari melakukan ekspor ini juga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang hubungan harmonis antara masyarakat dengan kearifan lokal dalam bidang perikanan. Dalam bidang perikanan ini dapat menghasilkan banyak karya. Bisa dilihat dari bagaimana cara pengelolaan kerang. Dari pengelolaan kerang itu, kita bisa melihat bahwa banyak karya yang dapat dihasilkan seperti kalung, sepatu, dan bingkai. Dari sini kita bisa melihat hubungan kerjasama antara nelayan dengan customer yang berjalan dengan baik meskipun berbeda suku, agama, dan budaya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Andi Ramanda. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang model matematika serta menentukan nilai maksimum dari permasalahan yang berada di Kepulauan Sangihe. Di wilayah Laut Sangihe memiliki 3 komoditas perikanan unggulan, yaitu ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan layang. Seorang nelayan di Sangihe memiliki sebuah perahu dengan muatan maksimal 6 ton. Setiap kali berlayar untuk mencari ikan, nelayan tersebut selalu mendapatkan 2 jenis ikan, yaitu ikan cakalang dan ikan tuna. Berat satu ekor ikan cakalang adalah 5 kilo, sedangkan ikan tuna adalah 15 kilo.
Perahu nelayan tersebut tidak mampu menampung lebih dari 800 ikan. Jika harga jual 1 kilo ikan cakalang adalah 35.000 dan 1 kilo ikan tuna adalah 75.000, maka tentukan nilai A, yaitu model matematika dari permasalahan di atas. Yang kedua, tentukan fungsi objektif agar nelayan memperoleh penghasilan yang maksimal. Yang ketiga, buatlah grafik daerah himpunan penyelesaian. Dan terakhir, hitunglah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh nelayan Sangihe. Sebelum kita mencari model matematika, kita akan mencari dulu diketahuinya. Pertama, komoditas ikan unggulan yaitu ikan tuna, cakalang, dan ikan layang. Berat 1 ekor ikan cakalang yaitu 5 kilo. Yang kedua, berat 1 ekor ikan tuna 15 kilo. Kapasitas perahu tidak boleh lebih dari 800 ikan. Muatan maksimal perahu yaitu 6 ton. Harga jual 1 kilo ikan cakalang sebesar 35.000. Sedangkan harga jual 1 kilo ikan tuna itu 75.000. Jadi model matematika yang pertama itu X tambah Y kurang dari 800. Yang kedua 5X tambah 15Y kurang dari sama dengan 6.000. 6.000 itu didapatkan dari 6 ton diubah jadi kilogram yaitu 6.000. Yang ketiga X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari 0. Jadi fungsi objektif yaitu 35.000X tambah 75.000Y. Sebelum kita mencari nilai maksimum, sebaiknya kita harus menggambar grafik terlebih dahulu. Caranya kita harus menentukan minimal 2 titik potong pada pertidaksamaan. Misalnya X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 itu pertidaksamaan 1. Misalnya seperti ini. Inilah grafik untuk menentukan nilai maksimum. Ini adalah titik potong untuk menentukan nilai maksimum. Ini adalah perhitungan untuk menentukan nilai maksimum. Yang pertama diambil dari titik potong 0,400. Itu 35.000 kali 0 tambah 75.000 kali 400. Yang kami dapatkan itu sebesar 30 juta rupiah. Yang kedua diambil dari titik potong 0,0, yaitu 35.000 kali 0 tambah 75.000 kali 0. Yang kami dapatkan itu sebesar 0 rupiah. Yang ketiga diambil dari titik potong 800,0, yaitu 35.000 kali 800 tambah 75.000 kali 0. Dan hasilnya itu yang kami dapatkan sebesar 28 juta rupiah. Yang keempat kami ambil dari titik potong 600,200, yaitu 35.000 kali 600 tambah 75.000 kali 200. Dan yang kami dapatkan sebesar 36 juta rupiah. Maka penghasilan maksimum yang kami dapatkan itu sebesar 36 juta rupiah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Aldi Stewart Enelion Yudhistira Sadagi Maheborang. Saya dari kelas 11 IPS. Di saat ini saya akan mempresentasikan tentang menguraikan yang pertama ada menguraikan langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai atau perilaku masyarakat di sekitar tempat tinggal dan mendukung upaya untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional, khususnya bagi anak-anak muda dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional, khususnya di bidang perikanan. Nah, yang pertama itu ada mematuhi larangan dalam menangkap ikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang kedua itu adalah memperketat keamanan di wilayah laut di Indonesia, terlebih khususnya di wilayah Sangihe agar tidak terjadinya pencurian ikan. Jadi yang kedua itu adalah menyampaikan produk yang bisa dihasilkan dari pengelolaan limbah SDA dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan SDH di Sangihe. Jadi yang pertama itu adalah menurut saya dan kelompok kami adalah itu kerang. Karena yang pertama kerang itu bisa digunakan untuk menghias untuk membuat bingkai. Yang kedua itu adalah membuat cermin. Yang ketiga membuat sepatu.
Yang keempat, membuat perhiasan, contohnya kalung, gelang, dan anting-anting. Dan yang kelima yaitu hiasan bingkai, hiasan dinding. Nah, untuk poin yang terakhir, mampu memberikan solusi permasalahan yang dikaitkan dengan perkembangan era 4.0. Sangihe merupakan pulau yang kecil dengan segala keterbatasan yang ada. Maka dengan adanya perkembangan era 4.0 atau adanya internet, Sangihe menjadi sangat terbantu karena dengan internet dapat memperoleh informasi-informasi yang tidak diketahui masyarakat Sangihe dikarenakan Sangihe merupakan pulau kecil. Yang dulunya Sangihe di bidang perindustrian lambat, sekarang dengan adanya akses internet ini, tenaga kerja industri yang ada di Sangihe menjadi sangat terbantu dan juga pekerjaan mereka menjadi sangat mudah dari yang sebelumnya. Sekian untuk penjelasan kami. Kami ucapkan terima kasih.